Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama, saya akan membuat adonan isinya. Siapkan 100 gram kacang hijau kupas dan rendam dalam air selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai empuk, yaitu sekitar 25 menit. Setelah 25 menit, lalu angkat. Kemudian masukkan ke dalam chopper atau blender. Siapkan 120 ml santan, tuang setengahnya saja. Dan proses sampai halus. Kemudian masukkan kacang hijau kupas yang sudah halus ke dalam wajan. Tambahkan 60 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan tuang sisa santannya. Aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Dan masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk sampai adonan kalis. Adonan isiannya sudah kalis, tidak lengket di tangan. Lalu matikan kompor dan angkat. Biarkan sampai hangat. Setelah adonannya hangat, bagi adonan dan timbang masing-masing 15 gram, lalu bulatkan. Tutup adonan isiannya supaya tidak kering permukaannya. Selanjutnya cara membuat adonan kulitnya. Siapkan 200 gram tepung ketan putih di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tambahkan 70 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk kembali. Tuang 150 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk. Kemudian saya akan melanjutkan mengaduk dan menguleni adonan dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk.
Adonannya sudah kalis, lalu beri pasta pandan secukupnya dan uleni kembali sampai tercampur rata. Adonannya sudah kalis dan tercampur rata. Kemudian bagi dan timbang adonan kulit masing-masing 26 gram. Selanjutnya saya akan membentuk onde-ondenya. Siapkan 100 gram wijen, air matang secukupnya, sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil satu adonan kulit, bulatkan, lalu pipihkan, beri isian, lalu rekatkan sampai isiannya tertutup rapat. Bulatkan kembali. Kemudian celupkan ke air dan tiriskan. Masukkan ke wijen. Keringkan tangan yang basah dengan lap bersih ya. Lalu baluri dengan wijen sambil agak dipadatkan, yaitu dikepal-kepal, supaya wijennya menempel sempurna. Lalu tata di loyang. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya hangatkan minyak goreng yang cukup banyak dengan api kecil. Setelah minyaknya hangat, jangan sampai panas ya. Lalu ambil onde-ondenya dan bulatkan kembali perlahan. Lalu masukkan ke dalam minyak hangat. Jangan terlalu banyak ya, karena onde-ondenya akan mengembang. Jangan diaduk dulu, biarkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil di minyaknya. Setelah muncul gelembung-gelembung kecil, balik perlahan onde-ondenya. Setelah onde-ondenya agak mengembang, besarkan apinya sampai api sedang. Dan goreng sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan dan kokoh. Saat onde-onde sudah mengembang dan agak kokoh, aduk-aduk supaya matang merata. Sudah matang ya? Kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan dan kokoh. Lalu angkat dan tiriskan.
Matikan kompornya dan biarkan minyak gorengnya sampai hangat untuk proses menggoreng berikutnya. Onde-onde pandannya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dan kokoh, serta teksturnya empuk lembut. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, siapkan 2 keping bihun jagung, rendam dalam air panas yang baru mendidih. Rendam sekitar 6-7 menit, yaitu sampai bihunnya terurai. Setelah 7 menit, lalu tiriskan. Potong-potong bihunnya, saya potong menjadi 4 bagian. Kemudian haluskan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan dan tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, masukkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut. Masak sambil terus diaduk sampai wortelnya layu dan setengah matang. Setelah wortelnya setengah matang, masukkan bihun yang sudah dipotong-potong. Aduk dan masak kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk dan masak kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Lalu masak sambil terus diaduk sampai bumbunya meresap dan wortelnya matang ya. Tes rasa. Sudah matang. Lalu angkat. Dan sisihkan. Kemudian cara membuat kulit pastelnya. Siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah di dalam wadah. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula halus. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan minyak goreng dan 100 gram margarin.
Aduk kembali sampai adonan tercampur rata dan berbulir seperti pasir ya. Adonannya sudah tercampur rata dan berbulir seperti pasir. Lalu tuang 160 ml air es secara bertahap sambil diaduk. Saya akan melanjutkan mengaduk dengan tangan. Aduk dan uleni ringan sampai adonan tercampur rata, menyatu dan tidak menempel di tangan ya. Uleni ringan saja, jangan terlalu kencang dan kuat, supaya kulitnya setelah digoreng tidak keras ya. Untuk adonannya jangan lembek, cukup sampai adonan menyatu dan tidak menempel di tangan, seperti ini. Lalu bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit supaya adonan lebih lentur dan elastis. Setelah 30 menit, adonannya lebih lentur dan elastis seperti ini. Kemudian bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram atau sesuai selera. Saya timbang masing-masing 30 gram dan hasilnya 26 bagian. Untuk adonan yang belum dibentuk, masukkan ke dalam wadah dan tutup dengan plastik supaya tidak kering. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil satu adonan, lalu bulatkan atau bentuk agak lonjong. Kemudian gilas tipis adonannya. Untuk ketebalannya jangan terlalu tipis dan jangan tebal. Beri bihun secukupnya. Saya beri 2 sendok makan bihun. Lipat sisi atas dan bawah, lalu rekatkan, tekan-tekan dan tipiskan bagian pinggirnya. Kemudian pilih pinggirnya, bisa dimulai dari kanan atau kiri ya. Tata dalam loyang dan lakukan sampai selesai. Saya akan goreng pastel yang sudah dibentuk. Panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan pastel secukupnya.
Lalu kecilkan sedikit apinya dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Setelah bagian atas mengembang, balik pastelnya dan bolak-balik pastelnya supaya matang merata ya. Jika pastel sudah kokoh, bisa diaduk-aduk supaya matang merata ya. Pastelnya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Jika pastelnya ingin disimpan dalam freezer, goreng pastelnya setengah matang, sekali balik saja dan sudah kokoh ya. Angkat dan tiriskan. Untuk pastel yang setengah matang, tunggu sampai pastelnya dingin atau suhu ruang, lalu masukkan dalam wadah tertutup dan simpan di dalam freezer. Pastel ekonomis isi bihun yang renyah tanpa telur, siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dengan tekstur kulit yang renyah dan kulitnya tidak menyerap minyak. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 10 buah tahu pong, lalu belah tahunya menjadi 2 secara diagonal. Kemudian keluarkan isinya dan balik perlahan supaya tidak sobek. Remas-remas isi tahunya supaya tidak menggumpal. Lalu masukkan isi tahunya ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 130 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu ayam, 1/4 sendok teh lada bubuk, lalu aduk-aduk.
Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk rata. Kemudian tuang 150 ml air panas yang baru mendidih secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Adonannya seperti ini, agak encer ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Siapkan tahu yang sudah diwalik dan adonannya. Setelah minyak gorengnya panas, ambil 1 potong tahu, lalu isi dengan adonan sampai penuh atau agak penuh, dan masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Kemudian goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu warna kulit tahunya kuning kecoklatan dan kering. Balik tahunya supaya semua bagian bisa matang merata. Kulit tahunya sudah berwarna kuning kecoklatan dan keras, serta bagian acinya sudah matang juga. Lalu angkat dan tiriskan. Goreng sampai adonan habis ya. Tahu walik acinya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur kenyal lembut meski sudah dingin. Dengan bahan sederhana, murah, dan cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 2 sendok makan maizena, 40 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, 50 gram margarin. Aduk kembali sampai adonan tercampur rata.
Kemudian tuang secara bertahap 80 ml air es sambil diaduk. Melanjutkan mengaduk dengan tangan. Aduk dan uleni ringan adonannya sampai tercampur rata dan tidak menempel di tangan lagi. Kemudian bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit supaya adonan lebih lentur dan elastis. Setelah 30 menit, adonannya lebih lentur dan elastis seperti ini. Selanjutnya siapkan pisang yang sudah matang secukupnya. Saya siapkan 9 buah pisang uli. Lalu potong serong pisangnya. Saya potong menjadi 3 bagian setiap pisangnya. Selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian. Tutup adonan yang belum dipakai dengan plastik supaya tidak kering. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil satu bagian adonan dan gilas tipis adonannya. Rapikan bagian pinggir yang tidak lurus. Lalu potong memanjang dengan lebar sekitar 3 cm atau sesuai selera. Ambil satu potong pisang. Kemudian lilit pisang dengan adonan kulit sampai pisangnya tertutup rapat semua. Tekan-tekan kulitnya supaya rapat dan tidak terbuka saat digoreng ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, kecilkan sedikit apinya. Masukkan pisang molen secukupnya. Dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Bolak-balik pisang molennya supaya matang merata ya. Setelah pisang molennya agak kokoh, aduk-aduk supaya matang merata. Pisang molennya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan.
Pisang molennya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, renyah, dan empuk. Renyahnya awet lebih dari 12 jam. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang dan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kemudian tumis sampai harum. Sudah harum, lalu masukkan 250 gram daging sapi giling. Masak sampai dagingnya berubah warna. Selanjutnya masukkan 250 gram kentang yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Aduk sampai rata. Tambahkan 100 ml air. Aduk kembali sampai rata. Kemudian tambahkan setengah sampai 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur, lalu masukkan 1,5 sendok makan bubuk kare. Saya beri 1 sendok makan dulu. Setelah air menyusut, saya tambahkan setengah sendok makan, atau bisa beri 1,5 sendok makan langsung ya. Dan masak sambil sering diaduk sampai airnya menyusut. Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Teruskan memasak sampai airnya menyusut, matang, dan kentangnya empuk. Airnya sudah mulai menyusut. Saya tambahkan setengah sendok makan bubuk kare dan aduk sampai tercampur rata, matang, dan mulai kering. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah matang dan mengering ya. Koreksi rasanya. Jika rasanya sudah pas, lalu angkat. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang ya. Kemudian saya akan membungkusnya. Sebelumnya siapkan adonan perekat, yaitu campuran tepung terigu dan air secukupnya sampai membentuk adonan kental seperti lem. Siapkan kulit lumpia secukupnya, bisa menggunakan juga kulit pangsit atau lebih bagus pakai kulit samosa ya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Ambil 1 lembar kulit lumpia. Maaf, kulit lumpia yang saya beli kurang bagus. Beri isian daging secukupnya. Saya beri sekitar 1,5 sendok makan. Jadi hasilnya cukup besar ya.
Jika ingin hasilnya lebih banyak, cukup beri 1 sendok makan isiannya. Lalu lipat membentuk segitiga seperti di video, atau bisa menggunakan cara lain ya. Kemudian olesi dengan adonan perekat untuk lipatan terakhir supaya tidak lepas. Seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Bisa disimpan dalam freezer atau langsung digoreng. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan samosa secukupnya. Dan goreng dengan api sedang sampai satu sisinya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Satu sisinya sudah matang, lalu balik. Dan goreng kembali sampai matang. Cukup 1 kali balik saja ya. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Samosa isi daging sapinya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur kulit lumpia yang renyah. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.